Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 202111014. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi pengelolaan kelas, yang dimana kita mengambil subtema yaitu pengertian pengelolaan kelas, tujuan mengelola kelas, keterampilan pengelola kelas, prinsip-prinsip dalam mengelola kelas, peran guru dalam strategi pengelolaan kelas, pengertian pendekatan dan manajemen kelas, macam-macam pendekatan dalam pengelolaan kelas, serta kelebihan dan kekurangan pendekatan dalam pengelolaan kelas. Kemudian, apa sih pengelolaan kelas itu? Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Kemudian, apa sih tujuan pengelolaan kelas? Di sini, tujuan pengelolaan kelas dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum, yang dimana menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Kemudian tujuan khususnya yaitu mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Kemudian ada keterampilan dalam mengelola kelas, yaitu seperti menunjukkan sikap tanggung jawab, reaktif terhadap gangguan di kelas, memberikan petunjuk yang jelas, memberikan teguran secara bijaksana, serta memberikan penguatan ketika diperlukan. Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, hangat dan antusias, kedua, tantangan, ketiga, bervariasi, keempat, keluasan, serta yang terakhir yaitu penekanan pada hal positif. Kemudian ada juga peran guru dalam pengelolaan kelas, yaitu pertama, guru sebagai demonstrator, kedua, guru sebagai mediator dan fasilitator, ketiga, guru sebagai pengelola kelas, dan yang terakhir yaitu guru sebagai evaluator. Kemudian kita ke pengertian pendekatan dan manajemen kelas. Di sini, pendekatan adalah usaha atau upaya dalam rangka aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan sesuatu yang menjadi objeknya melalui interaksi timbal balik. Dan kemudian, manajemen kelas adalah pengelolaan, penyelenggaraan, keterlaksanaan penanggungan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Dan adapun macam-macam pendekatan dalam pengelolaan kelas, yang pertama yaitu pendekatan kekuasaan atau otoriter, yang dimana pendekatan kekuasaan adalah pendekatan yang menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian atau perintah dan larangan. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan intimidasi atau ancaman. Di sini, pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku siswa. Dan yang ketiga yaitu pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang membantu siswa agar merasa bebas untuk mengajarkan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Dan yang kemudian yaitu pendekatan resep atau buku masak. Di sini, pendekatan resep adalah pendekatan yang berbentuk rekomendasi berisi daftar hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas tanpa banyak berpikir lagi. Dan kemudian pendekatan instruksional. Di sini, pendekatan instruksional adalah proses memindahkan sebagian pesan atau pengetahuan pendidik kepada peserta didiknya. Materi pelajaran akan dapat dicerna dengan baik jika materi yang disampaikan dapat dimaknai sama oleh peserta didik sebagaimana yang dimaksudkan oleh pendidik. Kemudian ada pendekatan proses kelompok, di mana pendekatan proses kelompok adalah pendekatan yang mengutamakan pengaturan dan mengoptimalkan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu pendekatan sosio-emosional, di mana pendekatan sosio-emosional ini dapat diartikan sebagai cara pandang yang menganggap bahwa kelas yang kondusif dapat dicapai dengan menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik serta antar peserta didik. Dan adapun kelebihan dan kekurangan pendekatan dalam pengelolaan kelas, yang pertama yaitu pendekatan otoriter.
Kelebihannya yaitu terciptanya ketertiban dalam kelas, dan kekurangannya menghasilkan siswa yang apatis atau disebut siswa hanya aktif jika ada guru dan jika tidak diawasi maka aktivitas kelas menjadi menurun. Dan yang kedua, pendekatan intimidasi. Kelebihannya, siswa menjadi patuh terhadap apa yang disampaikan dan diperintahkan guru. Kemudian, kekurangannya, pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalahnya, bukan masalah itu sendiri. Kemudian, pendekatan permisif. Kelebihannya yaitu timbulnya demokrasi dalam kelas, suasana belajar yang tidak terlalu tegang sehingga siswa juga nyaman di dalam proses belajar mengajar. Dan kekurangannya, pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem sosial yang memiliki peranata-peranata sosial. Kemudian, pendekatan resep atau buku masak. Kelebihannya, memiliki pernyataan yang khas sehingga menjadi dorongan bagi diri sendiri untuk mengendalikan perilaku, mana yang baik dan buruk. Kemudian kekurangannya, pendekatan ini cenderung menumbuhkan sikap reaktif pada diri guru dalam manajemen kelas. Dan yang terakhir, pendekatan instruksional. Kelebihannya mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial kelas. Dan kemudian kekurangannya, pendekatan ini lebih mementingkan pelajaran daripada peran guru itu sendiri dalam mengubah perilaku yang menyimpang. Kemudian ada juga pendekatan sosio-emosional yang dimana kelebihannya yaitu membantu siswa dalam menilai atau berpendapat tentang perilakunya yang menjadi masalah hingga dapat terwujud perilaku yang baik di kemudian hari. Dan kekurangannya yaitu sangat bergantung pada hubungan yang positif. Jadi bagaimana seorang guru tersebut melakukan tindakan pendekatan dengan cara penyuluhan dalam hal itu kurang relevan dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan proses kelompok yang dimana kelebihannya yaitu melatih siswa dalam mengembangkan sikap kepemimpinan, kerjasama, dan komunikasi. Dan kekurangannya adalah dalam kelompok biasanya akan ada siswa yang aktif dan pasif. Siswa yang pasif cenderung akan bersifat masa bodoh terhadap permasalahan karena ia menggantungkan situasi kepada temannya yang aktif tersebut. Dan itulah penjelasan tentang materi pengelolaan kelas. See you next video guys.